Terima kasih. Oke, ya. Kita bahas mengenai asam amino. Kalau Anda dengar asam amino itu kira-kira atom apa atau unsur apa yang berbeda kalau kita bahas antara karbohidrat dan lemak yang kemarin. Kira-kira berbedanya ada unsur apanya? Ada unsur nitrogen ya, Bu? Ya, betul. Betul sekali. Jadi yang membedakan protein, karbohidrat, lemak itu pada protein atau asam amino. Asam amino itu adalah unit yang paling kecil dari protein. Jadi kalau Anda mengkonsumsi telur, jadi kalau kita ngomong protein, kan Anda ingatnya makanannya ada telur, ada steak, ada susu, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kemudian Anda konsumsi yang menjadi serapan untuk tubuh kita itu dalam bentuk asam amino. Seperti halnya misalnya karbohidrat. Anda makan nasi, ubi, misalnya gitu kan, serealia yang lain, jagung misalnya, popcorn gitu ya, sambil nonton bioskop makan popcorn, itu kan biasanya begitu, ya kan? Nah, itu yang menjadi bahan terkecil yang diserap oleh tubuh kita, itu dalam bentuk glukosa. Kalau yang ada jumlahnya dalam bentuk fruktosa, maka tubuh akan melalui suatu proses metabolisme akan dihasilkan glukosa. Nah, glukosa itu yang menjadi energi untuk tubuh kita. Karena glukosa dimasukkan oleh insulin gitu ya, dibawa oleh insulin, dimasukkan ke sel, di sel ditransport di mitokondria, dihasilkan kemudian adenosin trifosfat gitu. Nah, demikian pula protein. Anda makan telur, Anda makan daging, Anda makan ayam, Anda minum susu, itu protein itu kemudian diolah di dalam tubuh kita dengan enzim-enzim gitu kan, dicerna gitu ya. Ada enzim ini toh protease ya, misalnya kelompok enzim protease itu ada pepsin, ada tripsin, ada chymotrypsin misalnya seperti itu ya. Nah, itu hal yang paling kecil, senyawa yang paling kecil itu asam amino. Nah, asam amino ini kalau Anda sejajarkan dengan glukosa, dengan asam lemak gitu kan, misalnya asam lemak jenuh kemarin kita bahas ada stearat, ada palmitat, misalnya begitu ya. Nah, ini unsur-unsurnya berbedanya adalah dia mengandung nitrogen. Jadi kalau nanti Anda nge-lab di lab kita ya, lab Anda masuk di praktikum kimia dasar. Nah, itu dihitungnya adalah berapa persen nitrogen yang dihasilkan. Kemudian dikalikan dengan faktor konversi. Jadi kalau biasanya misalnya ya analisisnya dengan Hildar. Misalnya ya, pertama ada proses destruksi, kemudian ada proses destilasi, dilanjutkan dengan titrasi. Lalu dari titran yang digunakan itu masuk di dalam perhitungan, lalu diperoleh berapa persen N-nya. Kemudian itu yang dianalisis bahannya apa. Kalau misalnya bahannya susu, misalnya hewani gitu ya, itu konversinya ada sendiri. Kalau yang dianalisis bahannya nabati, kedelai misalnya, koro misalnya, kacang-kacangan, legium gitu ya, kacang merah gitu kan misalnya. Nah, itu ada konversinya sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di dalam buku-buku ya misalnya ya, protein itu ada di dalam setiap living cell. Di sini pada bab the structure and function connection. Jadi ini adalah pada chapter 31, amino acid, polypeptida, and protein.
itu protein itu ada pada setiap sel organisme hidup. Jadi kalau karbohidrat, lemak kemarin fungsinya untuk energi, protein dibutuhkan for growth and maintenance of body tissue. Jadi protein itu difungsikan untuk pertumbuhan, terutama pada anak-anak ya, dan memelihara jaringan tubuh, terutama ini pada lansia yang sudah tidak ada pertumbuhan ke atas gitu ya. Nah, ini penting untuk memelihara jaringan tubuh. Apakah anak-anak tidak? Ya juga. Namun anak-anak itu lebih spesifik juga, terutama adalah untuk pertumbuhan. Sehingga itulah kalau Anda nanti sampai di materi ilmu gizi, mengapa kebutuhan protein pada anak-anak itu lebih banyak per kilogram berat badannya loh ya. Bukan jumlah totalnya, berapa kebutuhan proteinnya itu tidak yang saya maksudkan. Tetapi adalah per kilogram berat badannya itu lebih tinggi pada anak-anak dibanding pada dewasa. Ya, mengapa? Karena dia dibutuhkan untuk pertumbuhan, ya. Seperti itu. Apakah sudah berubah slide-nya ke introduction? Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. terima kasih. Nah, ini tadi yang katakan ya, amino acid are the building block of protein. Jadi dia menjadi penyusun dari protein. Dan secara alami itu yang kita kenal itu ada 20-an, namun sesungguhnya itu lebih banyak dari itu. Di dalam tubuh kita, asam amino ya atau protein lah ya, protein itu hampir mendominasi setelah air. Kenapa? Karena ada enzim masuk kelompok protein, hormon kelompok protein, darah protein, rambut kita, kemudian ini kuku-kuku, ini juga keratin kan termasuk di dalam kelompok protein. Nah, di sini dikatakan bahwa protein function as structural materials and as enzyme ya sebagai katalis ya. Jadi fungsi dari enzim itu untuk mengatur semua reaksi kimia yang ada di dalam setiap sel organisme hidup. Setiap organisme hidup. Ya. Nanti kita mudah-mudahan minggu depan saya buka sedikit tentang enzim. Nanti Anda belajar lebih detail itu pada mata kuliah teknologi enzim. Itu merupakan mata kuliah pilihan, ya. Ini menarik kalau Anda belajar tentang enzim. Bagaimana karakter enzim? Enzim itu sangat disiplin, sangat patuh, sangat setia dengan substratnya, gitu ya. Mudah-mudahan kita dalam hidup juga demikian kan. Disiplin, patuh, setia, terutama kalau nanti kalian sudah punya pasangan gitu ya. Itu sangat penting. Nah, di sini all protein are polymer substances that yield amino acid on hydrolysis. Jadi semua protein itu bentuknya adalah polimer, ya kan? Yang akan menghasilkan asam amino bila dia dihidrolisis. Ya, jadi proses hidrolisis atau pencernaan menjadi unit yang paling kecil itu akan dihasilkan asam amino. Ya. Nah, kalau dari proses hidrolisis itu hanya dihasilkan jenis asam amino, maka disebut sebagai simple protein. Jadi protein sederhana. Di sini dikatakan, those that yield only amino acid when hydrolyzed are classified as simple protein.
Jadi bila suatu protein yang dalam bentuk besar yang Anda konsumsi dari telur, dari daging, dari susu, misalnya ya, kacang-kacangan, tempe, tahu, itu juga kayak protein loh, ya. Nah, itu bila dihidrolisis dan dihasilkan hanya asam amino hasilnya, maka dia masuk di dalam kelompok protein sederhana. Ya. Namun, those that yield amino acid and one or more additional products are classified as conjugated protein. Jadi kalau protein itu dihidrolisis, hasilnya tidak hanya asam amino, namun ada senyawa-senyawa yang lain, ya, itu masuk di dalam kelompok protein konjugasi. Ini hampir mirip dengan lemak yang kemarin. Ada lemak sederhana, ya, ada lemak majemuk. Kalau lemak sederhana itu dihidrolisis atau penyusunnya itu kan asam lemak, ya kan? Nah, sifatnya pun dia hidrofobik. Tapi kalau dia itu juga tersusun dari non asam lemak, misalnya kemarin kita bahas ada kolin, ada sepalin, di situ ada unsur fosfor, gitu kan? Nah, itu masuk di dalam kelompok asam lemak majemuk yang sifatnya pada asam lemak majemuk ini ada bagian yang hidrofilik, gitu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa all proteins contain carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Ya. Some proteins contain additional element, usually sulfur, phosphorus, iron, copper, or zinc. Nah, itu dia yang menjadi kemudian di situ ada asam, ada istilahnya protein konjugasi. Kemudian juga dengan adanya elemen-elemen yang lain, itu kalau kita nanti lihat di dalam aktivitas enzim. Di dalam aktivitas enzim itu ada mineral-mineral yang ikut di dalamnya. Dia gunanya adalah sebagai kofaktor. Kalau yang ikut di dalam proses enzimatik itu adalah kelompok vitamin B, biasanya ya, B. Nanti kalau Anda besok belajar di biokimia, ya, di dalam siklus Krebs itu masuknya adalah koenzim. Ya. Koenzim, ada kofaktor, seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas di waktu yang lain. Nah, ini. Ini dikatakan fitur struktural dari asam amino. Semua dari 20 asam amino itu memiliki fitur struktural yang umum. Yang umum itu ya ini, all amino acid have an amino group. Jadi ada gugus aminonya NH3, ada gugus karboksilnya, karboksilatnya COO, dan hidrogen yang terikat pada atom karbon yang sama, ya, atom karbon yang sama. Nah, perbedaan dari mereka satu dengan yang lain itu dilihat pada gugus R-nya, ya. Jadi yang membuat berbeda itu karena rantai R-nya,
Nah, struktur dari rantai R ini bervariasi dan juga ukurannya. Kemudian terkait dengan electric charge, jadi muatan elektriknya, sehingga ini berpengaruh terhadap kelarutan asam amino di dalam air. Ya, larutan asam amino di dalam air. Nah, dilihat saja ini yang lebih mudah adalah pada gambar. Ya. Nah, kita tahu bahwa protein itu dari kata proteos, artinya yang utama, yang utama. Namun kalau kita bahas tentang gizi, tidak ada zat gizi itu yang bisa diabaikan. Ya. Bahkan kalaupun itu masuk di dalam mikronutrien. Mikronutrien itu termasuk misalnya vitamin, mineral, itu juga nggak boleh diabaikan. Ya. Pada Kamis malam saya mengajar di S2 PMTP ya, membahas tentang kaitan vitamin D dengan diabetes mellitus. Ternyata itu besar peranannya. Demikian pula vitamin D dengan jantung misalnya. Nah, vitamin D yang kita ketahui umum didapat dari matahari ya. Kemarin di karbohidrat kan kita bahas juga. Matahari itu untuk mensupport proses fotosintesis sehingga terbentuk karbohidrat kan. Karbohidrat dalam bentuk glukos misalnya seperti itu. Atau dalam bentuk ya rumusannya adalah heksosa. Nah, ternyata di dalam asupan-asupan kita itu dibutuhkan juga vitamin D. Dan bila dalam asupan, halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik, baik, ya, ya. Nah, bila vitamin D kita itu kurang, saya sarankan Anda bisa menambah vitamin D dengan suplemen. Suplemen yang sederhana aja, yang murah meriah. Saya bukan agen kimia farma, namun Anda bisa beli yang murah meriah merek IP itu loh, sederhana. Itu satu tablet kecil itu 1000 IU, international unit, lumayan lah. Ternyata vitamin D itu punya banyak peran untuk kaitannya dengan keseimbangan ya, misalnya kaitannya dengan hormon insulin, kemudian kaitannya dengan penguatan otot-otot jantung seperti itu. Ya. Jadi itu sekarang vitamin D saat ini setelah saya mempelajari secara detail karena kemarin kami bahas dari banyak jurnal pada waktu saya mengajar di S2 itu. Sehingga vitamin D ya menjadi bagian dari suplemen saya sehari-hari kecil itu. Karena kadang-kadang asupan dari makanan saya mungkin kurang kan. Saya jarang minum susu, katakanlah kan gitu. Ya. Kemudian meskipun vitamin D itu juga ada loh di tempe. Kira-kira vitamin D kenapa ada di tempe namun tidak ada di kedelai? Karena vitamin D di tempe itu masuk melalui proses fermentasi. Jadi efek fermentasi itu membuat nilai plus pada produk itu. Meskipun itu masuknya tidak disengaja. Bahkan itu masuk sebagai dari mikroorganisme kontaminan. Karena apa? Karena proses pembuatan mungkin kurang higienis. Seperti itu. Ya. Itu kan dihasilkan dari mikrob Klebsiella. Ya. Nah, dihasilkan vitamin D misalnya. Namun yang jelas ada pada produk-produk hewani vitamin D. Ya. Nah, kembali ke sini. Protein itu sumbernya ada nabati, ada hewani. Yang murah nabati, apa coba Yosefin, Tan Yosefin. Iya, Bu.
Ya, bahan pangan yang kaya protein murah dari nabati apa? Kedelai, Bu. Betul, tempe gitulah ya. Tempe itu dibuat bisa dari kedelai, bisa dibuat dari koro. Pernah tahu koro? Kacang koro? Tahu, Bu. Kacang koro itu kapan ya, nanti kalau ke FTP saya punya banyak itu contoh-contoh di sini saya pajang juga. Kacang koro itu ada yang jelas banyak dikenal koro benguk misalnya ya, velvet bean ya, atau Mucuna pruriens. Kemudian ada koro pedang, jack bean atau Canavalia ensiformis ya. Nah, kedelai itu memang kandungan proteinnya bagus, sekitar 30-40% dari bahannya, hampir sebagian besar itu memang protein. Ya. Lalu lainnya lemak, karbohidrat juga sedikit. Ya. Nah, kalau koro itu protein, hanya kelemahannya di kedelai, keberadaan di Indonesia itu 2/3 impor, gitu kan. Nah, kalau koro itu banyak dibudidayakan oleh orang-orang di desa, petani-petani lah ya. Itu sebagai tanaman konservasi. Karena dia relatif tahan terhadap air yang terbatas. Jadi pada daerah-daerah kering itu bisa tumbuh koro, dan dia kandungan proteinnya itu relatif bagus, sekitar 20-35%. Itu sangat tergantung jenisnya ya. Kalau koro benguk tadi yang saya katakan sekitar 20-28%. Sedangkan kalau tergantung dari tempat tumbuh juga kan. Nah, kalau misalnya yang tinggi sekitar 35%, itu kecipir. Hanya kecipir secara umum Anda mengkonsumsi tidak dalam bentuk biji kan, tapi misalnya dalam bentuk polong yang muda, kepek-kepek diistilahkan kepek, pada polong muda itu diistilahkan kepek. Nah, itu lalu Anda konsumsi dalam bentuk pecel misalnya gitu ya. Nah, itu pada biji dari kecipir itu tinggi proteinnya. Beberapa waktu lalu saya punya penelitian bersama mahasiswa. Kan kami cari referensi kedelai yang kira-kira kadar proteinnya sama dengan kadar protein pada kecipir. Ya, kadarnya sama. Kita sudah melakukan studi gitu ya. Jenis varian apa dari kedelai yang kadar proteinnya juga relatif sama dengan kecipir. Misalnya sekitar 35%. Nah, kemudian saya buat sama-sama dalam bentuk tahu. Nah, dalam produk ini nampaknya ada berbeda jenis asam aminonya. Sehingga hal ini membuat kalau kecipir saya buat tahu, itu menjadi kurang banyak hasilnya seperti halnya kedelai. Yield-nya itu rendah. Jadi misalnya ya katakanlah kecipir itu yield-nya itu 0,8 misalnya katakanlah menjadi bandingkannya, atau mungkin kalau dari 1 kilo bahan lah ya, 1 kilo bahan. Kalau kecipir itu mungkin peningkatannya indeksnya hanya sekitar 1,4, 1,5, tapi kalau dari kedelai itu bisa hampir 2, bisa 2. Jadi itu terjadi karena terkait dengan beda asam amino yang ada di dalamnya, ya. Kayak cycle-nya itu. Jadi pada kedelai itu banyak dalam bentuk 11, kalau
pada kecipir itu banyak dalam bentuk 7. Sehingga karena ukurannya dia itu menjadi lebih kecil, maka pada saat terbentuk cord gitu ya, direaksikan dengan koagulan seperti apa, dengan asam cuka misalnya ya sebagai koagulannya, itu dia banyak lolos di saringannya gitu, sehingga membuat yieldnya menjadi sedikit dibanding dengan kedelai. Nah, jadi ini sangat menarik kalau kita belajar sampai detail-detail bentuk, ukuran, karakteristik asam amino, bahkan misalnya ya kita kan tahu masing-masing orang ini kan juga punya DNA kita tuh kan sequence dari asam amino toh. Nah, DNA, kromosom begitu ya. Sehingga misalnya mengapa kok ada orang, mohon maaf ya. Jadi misalnya ada yang istilahnya waria gitu ya. Nah, itu kan karena ada miss dari sequence asam amino di situ. Atau mungkin bentuk kromosomnya itu, misalnya kalau perempuan itu kan XX, kalau laki XY gitu kan. Nah, kalau misalnya XYX, nah itu kan bisa menjadi laki-laki yang istilahnya melambai, begitulah ya. Tapi kalau misalnya XXY misalnya ya, menjadi XXY, itu bisa menjadi perempuan yang ke karakternya bisa seperti laki-laki. Nah, itu semua sih sudah anugerah ya dari Tuhan ya. Yang artinya kita mesti membantu orang-orang tersebut untuk bagaimana dia, semua orang tuh mensyukuri apa yang kita miliki. Lalu menekan kelemahan yang ada, meningkatkan apa yang kita miliki. Kan mestinya begitu. Nah, untuk seperti itu pasti tidak mudah. Nah, harapannya lingkungan itu, orang-orang sekitar itu bisa mensupport ya. Bukan mencemooh, itu tidak boleh ya. Tapi mensupport. Supaya apa? Supaya dia percaya diri. Yakinkan bahwa setiap orang punya kelemahan. Tapi juga Tuhan menyertai dengan kelebihan. Itu kan? Nah, itu. Baik, kita kembali ke sini ya. Sekarang dikatakan protein hewani lebih lengkap daripada protein nabati. Itu terkait dengan ini, bahwa pada protein hewani itu jumlah asam amino esensialnya itu lebih banyak. Dan dia dalam jumlah yang lebih cukup untuk memadai kebutuhan. Namun demikian, tidak artinya semua jenis asam amino esensial itu ada. Sehingga itulah pentingnya kita mengkonsumsi makanan itu beragam. Yang artinya ada nabati, ada hewani. Karena pada nabati, meskipun jumlah asam amino esensialnya itu terbatas, ya, namun terbatas yang artinya ada jenis asam amino pembatas yang jumlah asam amino yang esensial itu artinya kan tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita kan. Nah, itu terbatas. Namun misalnya dalam padi atau beras yang menjadi keterbatasan apa? Misalnya metionin atau triptofan misalnya, namun di dalam kacang-kacangan misalnya dia banyak kandungan metionin atau banyak kandungan triptofan. Nah, itu pentingnya mengkonsumsi itu beragam, ya. Nah, kembali ke sini, ini asam amino menjadi unit pembangun protein. Artinya asam amino itu menjadi bentuk paling sederhana dari protein. Nah, strukturnya yang dimaksudkan dengan fitur yang umum tadi, semua jenis asam amino itu fiturnya tuh umum seperti ini. Ada gugus asam amino, ada gugus amino ya. Ini ada gugus karboksil.
Nah, ini ada H, ini terikat pada atom C ini, dan R ini yang menjadi pembeda antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya. Nah, misalnya ini lihat ya. Yang membedakan antara asam amino 1 dengan yang lainnya itu adalah gugus R. Ini dalam bentuk hidrogen, ya, begini. Ini adalah gugus yang apa? Atau struktur yang paling sederhana. Ini disebut glisin, glisin. Nah, ini diwakili dengan 3 huruf ini. Gli, ini artinya glisin. Kalau ini kan R, ini R loh. Ya, R-nya dalam bentuk H begini. Ini R hidrogen kan? Ini R-nya dalam bentuk metil. Ya. Ini disebut alanin, alanin. Ala. Disingkatnya ala. Ya. Sedangkan kalau R-nya ini sudah makin banyak ini gugus metilnya, ya. Ini disebut val, valin, valin, ya. Val itu singkatan dari valin. Nah, ini makin panjang lagi, makin banyak lagi. Ini disebut leusin, leusin, ya, leusin. Nah, kalau seperti ini memang harus dihafalin ya. Glisin, alanin, ya, valin, leusin. Ya. Kemudian bentuk dasar seperti ini Anda juga harus paham. Ini yang membedakan antara lemak, karbohidrat. Dia punya gugus amino ini. Ada N ini, unsurnya N ini yang beda. Lainnya sama, ada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Namun pada protein dia punya N, punya nitrogen, ya. Nah, ini penggolongan asam amino berdasarkan dapat atau tidaknya berinteraksi dengan air. Ya. Kalau tidak bisa berinteraksi dengan air disebut hidrofobik. Kalau bisa disebut hidrofilik, gitu ya. Nah, ini sering umumnya disingkat dalam bentuk 3 ini ya, 3 huruf. Ada juga yang 1 huruf, namun ini relatif tidak lazim. Jadi misalnya ini alanin, alanin, ile isoleusin, metionin, PHE ya tapi fenilalanin, ya prolin, TRP triptofan, TYR tirosin, valin, leusin. Ya. Nah, kalau yang hidrofilik ini ada ARG, arginin, ASN, asparagin. Ya, ASN, asparagin. Ini konteksnya sama amino ya, bukan aparatur sipil negara. Enggak. ASN, asparagin, ASP, aspartat, ya, sistein, GLN, glutamin, kalau GLU, glutamat, GLY, glisin, ya, histidin, ya, histidin, lisin, serin, THR itu treonin. Ya. Sampai di sini silakan bisa diamati dulu. Dilihat selama setengah menit, ya. Jadi Anda jangan, artinya tidak usah bingung kalau misalnya
dibaca di suatu jurnal atau apa, hanya bentuk 3 singkatan begitu ya. Namun ini perlu dihafalkan. Alanin, kalau isoleusin, ile, metionin, met, penilalanin, PHE, prolin, pro, triptofan, TRP, tirosin, TYR, valin, val, leusin, leu, gitu ya. Kalau hidrofilik yang arginin, ARG, asparagin itu ASN, aspartat ASP, sistein cis, CYS ya. Glutamin GLN, glutamat GLU, glisin gli gitu ya. Histidin his, lisin lis, LYS ya. Serin ser, treonin THR. Nanti kalau di soal ujian ada NIS gitu kira-kira apa? Ada enggak? NIS. Nisin gitu ada enggak? Nggak ada, Bu. Enggak ada ya, nisin itu pabrik roti. Ya. Yang ada tuh niasin. Kalau niasin kita udah beda lagi ngomongnya. Niasin kan kelompok vitamin B ya. Baik. Sekarang kita lihat. Di sini penggolongan berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial tidak dapat disintesa oleh tubuh manusia. Demikian pula kemarin kita bahas di lemak ya, ada asam lemak esensial. Asam lemak esensial contohnya apa? Henry Darmawan. Halo Henry Darmawan. Kayaknya minggu lalu tak panggil nggak nyaut nih Henry. Henry Darmawan, lalu ada Henry saja. Halo Henry Darmawan Santoso. Kemana ya Henry? Saya khawatir buka HP terus tinggal ngantuk lagi. Coba Gita Widyantari. Halo Gita. Iya, Bu. Ya, kemarin kalau yang masuk di dalam asam lemak esensial itu apa ya, Nak? Omega, Bu. Omega apa? Omega 6, Mm-mm. asam linoleat, Mm-mm. Omega 6, omega 3. Asam linoleat dan asam linolenat. Itu yang masuk di dalam kelompok esensial. Karena dari omega 3, omega 6 itu akan ada elongasi yang dihasilkan ada DHA, ada EPA. Kalau DHA itu kepanjangannya apa? Atali Ivana, DHA kepanjangannya apa ya? ya, Bu. DHA kepanjangannya apa, Nduk?
DHA kepanjangannya apa? District Health Account. DHA kepanjangannya District Health Account. apa itu? Apa? Apa? Docosahexaenoic acid. Nah, asam docosahexaenoat ya atau docosahexaenoat acid ya kan? Kalau EPA kan eicosapentanoate acid ya. Baik. Kembali ke sini. Sekarang coba Bernadetta Dian. Coba. Ini yang asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Coba kepanjangannya apa nih? Meliputi apa saja? Bernadetta Dian. Iya, Bu, sebentar. Ya, coba. Atau yang lain? Apa coba ini? Asam amino esensial. Kepanjangannya apa? Leusin. Ile itu apa? Isoleusin, Bu. Ya, isoleusin. Lalu apa lagi? Lisin. Lisin. Leusin, isoleusin, lisin. Apa lagi? Metionin, Bu. Metionin. Benar. Metionin. Ya, lalu? Metionin, treonina, triptofan, sama valin, Bu. Ya, penilalanin. Ya. Leusin, isoleusin, lisin, metionin, penilalanin, triptofan, treonin, THR, treonin ya, triptofan, valin. Ini adalah masuk asam amino esensial. Ini juga perlu dihafal. Leusin, isoleusin, lisin. 3L ini ya, leusin, isoleusin, ya ile ya, lisin. Ya. Lalu metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Ya. Kalau ARG apa? Arginin. Ya, betul. Arginin ya. Arginin tidak esensial, tetapi penting. Kira-kira pentingnya apa? Pentingnya adalah dia akan membantu hormon insulin itu keluar. Jadi untuk membantu pelepasan hormon insulin. Hormon insulin itu kan dihasilkan dari sel beta, pankreas. Sel beta itu terdapat di Pulau Langerhans, di dalam pankreas. Itu ada di bagian pankreas endokrin. Jadi pankreas bagian dalam. Ya. Nah, itu pentingnya adalah dia bisa lepas gitu. Nah, hormon insulin ini sangat penting. Kalau orang habis makan, itu kadar gula darah kan naik. Nah, untuk kemudian gula darah naik, berarti kan glukosa banyak. Untuk memasukkan glukosa ini ke dalam sel, itu insulin. Kalau glukosa dimasukkan sel udah penuh gitu ya, oh disimpan aja dalam bentuk glikogen yang disebut glikogenesis gitu kan. Nah, itu peran insulin. Oh, disimpan aja dalam bentuk lemak. Nah, itu peran juga insulin. Tujuannya apa? Supaya membuat kadar gula dalam darah itu normal. Nah, itu pentingnya ini, arginin. Histidin ini esensial untuk anak-anak. Namun untuk orang dewasa sudah tidak esensial. Jadi histidin ini pada saat anak-anak esensial, tidak esensial untuk orang dewasa. Nah, kemudian asam amino esensial ini termasuk asam amino pembatas, harus ada di dalam tubuh.
Sedangkan kalau yang dikatakan non-esensial, itu selain yang masuk di dalam kelompok tadi. Berarti ada banyak hal yang lain kan? Ada glutamin, glutamat, dan seterusnya. Ada sistein, seperti itu. Ya. Kalau yang esensial, tadi ada leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Gitu ya. Teman-teman, saya mohon maaf ya. Kita break dulu sebentar. Break satu, bukan sebentar, 1 jam. Silahkan kalau ada yang berminat, mohon bisa gabung di dalam tadi link yang saya kirim ke Gracia untuk ikut misa peringatan 125 tahun Monsinyur Sugio Pranoto. Karena beliau adalah menjadi pelindung di Unika Sugio Pranoto ini. Ya. Nah, nanti berlanjut lagi sekitar jam 10, lebih 10 ya. Kita berlanjut lagi. Mohon izin ya, saya tutup di sini, saya ganti ke yang lain. Oke? Ibu. Baik, Bu. Ya, Bu. baik. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi jam 10.